Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah akuntansi manajemen. Topik pembahasan kita hari ini, kita membahas tentang full atau absorption costing versus variable costing. Sebelum masuk ke topik tersebut, saya ulang kembali materi kita sebelumnya. Kita harus paham dulu tentang klasifikasi biaya. Nah, fokusnya adalah kepada biaya berdasarkan fungsi. Biaya berdasarkan fungsi ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Nah, di sini kan ngomongin produksi, berarti untuk perusahaan manufaktur ya, atau perusahaan pabrikasi. Karena perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrikasi inilah yang melakukan aktivitas produksi, yaitu merubah bahan baku menjadi bahan jadi. Oke, biaya produksi ini terbagi menjadi tiga, ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya bahan baku? Nah, biaya bahan baku itu kalau di bahasa Inggris kan itu adalah direct material atau disingkat DM. Ini merupakan bahan baku yang mendominasi komposisi produk, ya. Misalnya contohnya adalah dalam minuman kemasan teh ya, minuman botol teh ya. Nah, di sana yang paling mendominasi adalah bahan baku dari daun teh, gula, dan air. Nah, daun teh, gula, dan air ini masuk ke dalam biaya bahan baku atau direct material. Karena kenapa? Karena bahan baku tersebutlah yang mendominasi produk tersebut. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini atau direct labor disingkat DL, ini merupakan adalah biaya tenaga kerja dalam bentuk upah atau gaji bagi karyawan yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Nah, yang terlibat langsung dalam pembuatan produk ini biasanya adalah tenaga kerja yang biasa kita kenal sebagai buruh. Nah, tenaga kerja lain selain buruh pabrik yang bekerja dalam pabrik itu tidak dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung ya, atau DL ini ya, direct labor ya. Oke, kemudian ada yang ketiga adalah biaya overhead atau bahasa Inggrisnya adalah factory overhead, disingkat FOH. Nah, FOH ini adalah semua biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Jadi, biaya-biaya seperti misalnya kalau di dalam minuman botol teh tadi, misalnya seperti bahan pengawet, kemudian botol, biaya yang terkait dengan mesin, gedung pabrik, alat angkut itu masuk ke dalam kategori biaya overhead ya, atau factory overhead atau FOH. Kemudian yang kedua adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi ini contohnya adalah biaya pemasaran dan distribusi, kemudian biaya administrasi dan umum, bisa juga biaya penjualan. Oke, kita masuk tentang full atau absorption costing versus variable costing. Full costing, ya di sini kita baca, full costing digunakan untuk pelaporan keuangan berdasarkan standar keuangan. Sedangkan variable costing digunakan untuk kepentingan internal perusahaan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa full costing ini untuk pihak eksternal. Karena apa? Karena untuk pelaporan keuangan berdasarkan standar keuangan. Sedangkan variable costing itu untuk pihak internal. Karena dibuat untuk apa? Dibuat untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi full costing itu biasanya digunakan untuk pelaporan keuangan berdasarkan standar keuangan, berarti untuk pihak internal, eksternal. Ya, kalau variable costing itu untuk kepentingan internal perusahaan untuk pengambilan keputusan. Nah, fokusnya yaitu pada full costing dan variable costing ini terletak pada pembebanan biaya overhead. Ya, terletak pada pembebanan biaya overhead. Tadi apa yang dimaksud dengan biaya overhead? Biaya overhead itu adalah biaya yang apa? Adalah semua biaya yang terjadi di pabrik selain biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku ya. Nah, pada full costing ini ya, seluruh biaya overhead, baik overhead tetap ataupun overhead variabel. Jadi kalau di full costing ini kan terbagi overheadnya ada yang tetap dan variabel, itu dibebankan ke produk ya, dimasukkan ke produk. Nah, beda halnya dengan variable costing. Kalau variable costing ini overhead yang dimasukkan hanya overhead variabel, yang tetap nggak dimasukkan ya. Jadi
kalau full costing, overhead, baik overhead tetap maupun variabel itu dibebankan ke produk. Berarti itu kita hitung ya, kita masukkan ya ke dalam biaya produksi. Sedangkan variabel costing, overhead yang dimasukkan hanya overhead variabel saja. Overhead tetapnya tidak. Nah, kita langsung ke ilustrasi ya, contoh kasusnya. Oke, contoh kasusnya di sini. Data biaya harga jual pada ABC Manufacturing adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data biaya per unitnya ya. DM itu apa? Biaya bahan baku ya. Biaya bahan baku langsungnya $8. DL itu apa? DL itu direct labor, itu adalah biaya tenaga kerja langsungnya $6. Kemudian biaya overhead atau factory overhead variabelnya $4. Nah, factory overhead fixnya atau fix ini artinya tetap ya. Biaya overhead tetapnya adalah $20.000 per bulan, $20.000 per bulan. Kemudian ada biaya umum, administrasi dan selling variabel ini $4. Kemudian ada biaya umum, administrasi, selling. Kalau ini yang tetap, kalau yang tadi di atas kan yang variabel, yang ini yang tetap. Ini $10.000 per bulan. Nah, sales price per unit atau harganya yaitu $40.000 per dolar. Oke, itu biaya per unitnya. Nah, di sini dikatakan bahwa tingkat produksinya adalah $10.000 per unit. Nah, setelah itu nanti kita dapat menghitung biaya produksi per unit dengan menggunakan metode tadi, yaitu metode variable costing atau full costing. Tadi perbedaannya adalah di FOH ya katanya ya. Kalau untuk variable costing, fix FOH-nya atau FOH fix-nya, FOH tetapnya tidak dimasukkan, maka di sini 0 atau strip ya. Sedangkan untuk yang full costing ya, full costing yang FOH fix-nya dimasukkan, maka di sini ada $2. Oke, tadi kita masukkan dulu ya. DM-nya atau direct materialnya, biaya bahan baku langsungnya adalah $8. Ini $8 dapat dari mana? Yang tabel hijau kan ada diketahui di tabel hijau ini ya. Kemudian direct labor atau DL itu tenaga kerja langsungnya itu $6, dimasukkan $6, baik variable costing dan full costing kita masukkan $6 di situ. Kemudian FOH variable atau biaya overhead variabelnya untuk variable costing dan full costing kita masukkan masing-masing $4 ya. Itu dapat dari yang tabel hijau ya. Kita masukkan sama-sama $4 ya. Nah, perbedaannya adalah di FOH fix atau biaya tetap, biaya overhead tetap ya. Untuk variable costing ini tidak dimasukkan, tetapi untuk full costing ini dimasukkan, yaitu $2. Dapat dari mana $2? Perhitungannya dari sini. Nah, ini adalah FOH fix dibagi unit. FOH fix-nya itu kan 20.000 per unit ya, ada di tabel yang warna hijau ya. FOH fix senilai 20.000 per bulan, 20.000 per bulan, berarti kita taruh 20.000 per bulan dibagi 10.000. 10.000 ini adalah yang ini. Tingkat produksinya 10.000. Nah, hasilnya $2 per unit. Nah, ini rumusnya dapat dari sini. Nah, dari sini kita jumlah untuk total biaya produksi variable costing itu dijumlah nominalnya $18. Untuk full costing itu dijumlah nominalnya $20. Oke. Nah, kemudian di sini ada kita mau membuat laporan laba rugi. Di sini adalah data dari persediaan awal, produksi dan penjualan dan persediaan akhir. Ini kita buat kita ilustrasikan untuk bulan Januari, Februari, Maret ya. Nah, persediaan awal Januari, Februari itu kosong, Maret ada 3.000. Kemudian produksinya untuk bulan Januari itu produksinya semuanya 10.000 ya. Oke. Nah, untuk penjualannya fluktuatif ya. Di bulan Januari itu 10.000, kemudian Februari turun menjadi 7.000, kemudian Maret naik lagi menjadi 12.000. Nah, persediaan akhirnya ini Januari 0. Nah, ini kalau misalnya nanti di soal, kalau misalnya ada latihan ya, atau contoh kasusnya persediaan akhirnya tidak diketahui, itu rekan-rekan mahasiswa harus cari. Carinya gimana? Caranya adalah persediaan awal ditambah produksi dikurangi penjualan. Contoh yang bulan Januari, persediaan awalnya 0, produksinya 10.000, dikurangi penjualan 10.000, hasilnya 0. 0 tambah 10.000 dikurangi 10.000 ya 0. Kemudian Februari
Februari persediaan akhir 3.000. Kalau misalnya diminta untuk mencari persediaan akhir, berarti persediaan awalnya 0 ditambah 10.000, berarti kan 10.000 dikurangi penjualan 7.000, hasilnya 3.000. Nah, kalau bulan Maret, itu dapat 1.000 dari mana? 3.000, persediaan awal 3.000 ditambah produksi 10.000, 13.000 dikurangi penjualannya 12.000. Jadi hasilnya 10.000. Nah, setelah ada data tersebut, kita bikin laporan laba rugi dengan menggunakan tadi biaya per unit variable costing dan full costing. Nah, sekarang kita ambil contoh yang table yang variable costing dulu ya. Nah, variable costing ini tadi variable costing tolong diingat ya, biaya produksinya adalah $18 kan ya. Yang ini ya. Kalau yang full costing itu $20. Nah, kita sekarang bikin laporan laba rugi dengan biaya per unitnya menggunakan metode variable costing. Oke. Pertama kalau menghitung laba rugi kan kita harus cari sales-nya dulu, ya penjualannya dulu. Untuk Januari dapat 400.000. Februari dapat 280.000, Maret dapat 480.000. 480.000 dapat dari mana itu? Sales itu merupakan jumlah penjualan ya. Jumlah yang dijual dikalikan harga. Harganya tadi $40 ya kan, sales price per unitnya $40. Nah, untuk penjualannya tadi kan Februari itu 10.000, berarti 10.000 dikali 40, 400.000 ya. Nah, di sini dapat ya. Nah, 400.000 dapat dari sini. Karena price-nya adalah 40. Kemudian Februari terjual 7.000. Price-nya tadi adalah 40. 7.000 dikali 40, 280. 280.000. Kemudian bulan Maret 12.000 yang terjual. Tadi price-nya atau harganya adalah 40. Berarti 12.000 kali 40, 480.000. Oke, itu untuk sales-nya. Kemudian untuk inventory beginning-nya atau persediaan awalnya, untuk dilihat di sini persediaan awalnya yang di tabel biru. Nah, untuk yang di tabel biru ini kan dia Januari Februari 0 ya, Maret 3.000 ya untuk persediaan awalnya. Ya, berarti di sini Januari ya 0 karena di keterangannya di bulan Januari nggak ada persediaan awal, Februari juga 0. Nah, Maret 54.000, dapat dari mana 54.000? Dapat dari ini. Tadi kan persediaan awalnya kan 3.000 ya bulan Maret ya. Nah, ingat tadi kalau untuk variable costing itu berapa biaya per unitnya? $18. Berarti $18 dikali 3.000 hasilnya 54.000 ya. Nanti yang ditutup kurung itu artinya dikurang ya. Oke, sudah kita hitung persediaan awalnya atau inventory beginning-nya. Sekarang kita hitung produksinya. Produksinya itu kan 10.000 ya, baik Januari, Februari, Maret itu 10.000 ya untuk produksinya. Lihat di tabel biru. Produksi Januari, Februari, Maret itu sama 10.000. Nah, berarti ini $180.000 ya. $180.000 ini dapat dari mana? Ya tadi, ini kan biaya per unitnya tadi yang variable costing $18. Berarti 10.000 dikali $18 itu $180. Nah, Februari juga sama ya, berarti 10.000 dikali $18 yaitu $180. Yang Maret juga 10.000 dikali $18 yaitu $180 karena produksinya adalah 10.000. Kemudian inventory ending. Inventory ending ini artinya persediaan akhir ya. Persediaan akhirnya kalau untuk yang bulan Januari, lihat di tabel biru, bulan Januari persediaan akhirnya cuma 0 ya. Februari 3.000, Maret 10.000. Nah, ini kita kalikan semua, yang persediaan akhir dikalikan $18 ini ya. Dikalikan $18 ini. Oke. Berarti ini kan 0. 0 kali $18 ya 0 ya. Oke. 0 kemudian ini tadi ada kesalahan ya, seharusnya bukan saya tutup kurung, tetap 0 aja ya. Karena kalau tutup kurung itu kan artinya dikurangi. Nah, inventory ending itu nggak dikurangi gitu ya. Oke, kemudian yang Februari dapat 54.000. 54.000 itu dapat dari mana? 54.000 itu dapat dari 3.000 dikali $18. Ketemu hasilnya 54.000 ya.
Oke, kemudian yang ketiga itu adalah $18 atau yang bulan Maret, yang ketiga bulan Maret itu $18. Nah, $18 ini dapat dari 1000 dikali 18 karena tadi kalau variabel costing biaya per unitnya sudah kita hitung $18, ketemulah 18.000. 1000 kali $18, 18.000. Nah, kita hitung gross profitnya ya. Laba gross profitnya itu berarti 220. Ini yang saya bawahnya tebel ini artinya itu kita hitung ya. 220.000 ini dapat dari mana? Yaitu 400.000 dikurangi 0 dikurangi 180.000 ditambah 0 hasilnya 220.000. Untuk bulan Februari hasilnya 154.000. Itu dapat dari 280.000 dikurangi 0 dikurangi 180.000 ditambah 54.000 hasilnya 154.000 dolar. Kemudian yang bulan Maret dapat 264.000 dolar. Itu dapat dari 480.000 dikurangi 54.000 dikurangi 180.000 karena tetap kurang berarti dikurang ya. Ditambah 18.000 yaitu 264.000. Ya. Setelah itu kita masukin yang general admin selling variable ya atau biaya umum administrasi dan penjualan yang variabel. Nah, tadi diketahui bahwa general variabelnya berapa? 4 ya. Gitu. Kalau yang fixed ya 10.000 per 0. Nah, ini 4. Nah, kita masukin. Ini dapat kok 40.000 dari mana? Gitu ya. Karena tadi kan dia produksinya 10.000. Berarti 10.000 dikali 4 ini ya. General admin selling variable 4 kali 10.000 karena yang diproduksi adalah 10.000 berarti 40.000. Nah, kalau bulan Februari yang diproduksi adalah 7.000. Berarti bukan yang diproduksi ya, yang dijual. Jadi tadi yang ini 40.000 dapat dari 4 kali 10.000 kita ambil 4-nya itu adalah ada diketahui ya di tabel warna hijau ini bahwa general admin selling variabelnya itu $4 ya. Nah, di sini produksinya penjualannya untuk Januari 10.000, Februari 7.000, Maret 12.000. Nah, berarti $4 itu kalau Januari 4 kali 10.000, 40.000. Nah, ini 28.000 itu dapat dari tadi $4 dikali 7.000 28.000, kemudian 4 dikali 12.000 yang penjualan ya berarti 48.000. Kemudian dikurangi FOH fix atau biaya overhead tetap. Biaya overhead tetap di sini ada diketahui ya di tabel warna hijau yang ini ya untuk general admin selling fixnya yang ini ya FOH fixnya itu 20.000 per bulan. Berarti kita masukin dia kan karena tetap berarti kan Januari, Februari, Maret sama aja tuh. Berarti 20.000, 20.000, 20.000 ya. Ini tadi dapat dari mana? Dari yang tabel hijau ini kan sudah diketahui bahwa FOH yang ini ya. FOH fixednya 20.000 per bulan. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah general admin selling fix atau biaya umum administrasi dan penjualan tetap. Di sini dapat 10.000, 10.000, 10.000. Dapat dari mana? Dapat dari di sini kan sudah diketahui bahwa general admin selling fixnya adalah 10.000 per bulan. Berarti kita tulis di sini 10.000, 10.000 karena fix berarti kan tetap ya udah berarti 10.000, 10.000. Nah, ketemulah net income-nya. Kalau untuk yang bulan Januari itu $150. Dapat dari mana? 220.000 dikurangi 40.000 ya. Berarti kan 180.000 dikurangi lagi 20.000 dikurangi lagi 10.000. Jadi 220 dikurangi 40.000 dikurangi 20.000 dikurangi 10.000 $150. Nah, yang Februari berarti 154.000 dikurangi 28.000. Jadi yang ditutup kurung itu artinya dikurangi ya. Dikurangi 20.000 dikurangi 10.000 yaitu $96. Ya, betul ya. 154 dikurangi saya coba hitung lagi ya. 154.000 dikurangi 28.000 dikurangi 20.000 dikurangi 10.000 benar ya. Hasilnya adalah $96. Kemudian yang bulan Maret yaitu 264.000 dikurangi 48.000 ya. Dikurangi 48.000 dikurangi 20.000
kemudian dikurangi lagi 10.000. Hasilnya 156. Nah, itu kalau kita membuat laba rugi dengan menggunakan variable costing, metode variable costing ya. Berarti perkaliannya karena biaya produksinya variable costing itu adalah 18 dolar. Nah, tadi kalau full costing itu dia karena FOH fixnya dimasukkan, maka untuk biaya per unitnya bukan 18 dolar, tapi 20 dolar. Nah, sekarang kita masuk yang di tabel di bawahnya, itu perbandingannya adalah dengan menggunakan full costing. Nah, full costing tadi kita ingat dia adalah per unitnya 20 dolar. Oke, sama gak hasilnya laba ruginya ya kalau dengan full costing ini? Oke, kita lihat ya, kita hitung. Di sini ada 3 bulan, Januari, Februari, Maret ya. Untuk salesnya sama ya tadi ya, 400, 280, 480.000. Dapat dari mana? Tadi kan harga price-nya yang di tabel warna hijau 40, sedangkan bulan Januari yang terjual adalah 100.000. Berarti 40 kali 100.000, 400.000. Nah, kalau bulan Februari yang terjual adalah 7.000 ya. Nanti dilihat di yang sini, tabel yang warna biru nih, penjualannya kan 10.000, 7.000, 12.000 ya. Ini sama seperti yang variable costing, gak ada perbedaannya karena ini yang dikalikannya harga bukan biaya per unit ya. Berarti ini sama 280 ini dapat 7.000, yang dijual tadi kan 7.000 dikali harganya 40 berarti 280.000. Kemudian yang bulan Maret yang terjualnya 12.000 dikali price-nya 40 dolar berarti 480.000. Nah, kemudian yang inventory beginning atau persediaan awalnya untuk Januari itu tadi kan 0 ya. Nah, lihat di tabel hijau diketerangi bahwa persediaan awalnya Januari 0, Februari 0, Maret 3.000 ya. Januari 0, Februari 0, Maret 3.000. Berarti, nah ini untuk persediaan awalnya kita kalikannya yaitu 20 dolar. Yang tadi biaya per unitnya. Nah, 0 kali 20 dolar hasilnya 0. Ya, Februari juga 0 kan tadi ya. 0 kali 20 dolar 0. Nah, tadi Maret ada tuh persediaan awalnya 3.000 ya. Maret 3.000 nih persediaan awalnya. Berarti 3.000 dikali 20. Dia 60.000. Nih 60.000 ya. Oke. Kemudian productionnya itu kan tadi 100.000 semua 10.000 semuanya ya. Januari 10.000, Februari 10.000, Maret 10.000. Nah, productionnya itu atau produksinya itu kita kalikan 20 karena tadi biaya per unitnya dengan full costing adalah 20 dolar. Berarti 100.000 kali 20, 200.000 ya sama ya. Ini juga 200.000. Untuk Februari juga 200.000. Untuk Maret juga 200.000. Dapat dari mana? Tadi kan Januari, Februari, Maret itu produksinya semuanya masing-masing 100.000 dikali 20.000 ini, 20 dolar ini nih. Karena kita menghitung biaya per unitnya dengan full costing itu 20 dolar. Kemudian inventory endingnya ya. Inventory endingnya kita lihat lagi tadi yang di tabel biru. Ya, atau persediaan akhirnya Januari itu 0, Februari itu 3.000, Maret itu 1.000. Oke, ingat ya, persediaan akhirnya Januari itu 0 ya, Februari 3.000. Nah, untuk Maretnya 1.000. Nah, ini untuk persediaan akhirnya itu juga kita kalikan 20 dolar. Tadi kan Januari 0 ya. Berarti 0 kali 20 dolar ya hasilnya 0. Kemudian Februari dapat 60.000. 60.000 itu dapat dari mana? Tadi kan persediaan akhirnya 3.000 ya. 3.000 dikali 6 kali 20 yaitu 60.000. Nah, tadi yang Maret itu persediaan akhirnya 2.000. Ya, 2.000 kali 2.000, persediaan akhirnya 1.000 yang Maret ya. Yang ini Maret 1.000 persediaan akhirnya. Berarti 1.000 dikali 20 yaitu 20.000 dolar. Nah, kita cari gross profitnya. Gross profitnya ini rumusnya adalah sales dikurangi inventory beginning, dikurangi production, ditambah ending. Inventory ending. Jadi ketemu untuk Januari 400.000 dikurangi 0, dikurangi 200.000 ditambah 0, 200.000 dolar. 280.000 dikurangi 0, dikurangi 200.000 ditambah 60.000 yaitu ketemu 140.000 dolar. 480.000 dikurangi 60.000 dikurangi 200.000 ditambah 20.000 yaitu ketemu 240
dolar untuk gross profit ya. Oke. Setelah itu kita masukkan general admin selling variable ya. Nah, general admin selling variable atau biaya umum administrasi dan biaya penjualan ya. Nah, ini dimasukin yang variabel. Dapat di sini 40.000 untuk Januari. Itu dapat dari mana 40.000? Kita lihat lagi di tabel tadi. Untuk yang variabel kan dia yang ini 4 dolar ya. Untuk biayanya 4 dolar per unit ya. Untuk biaya general admin selling variable, kita kalikan ke penjualan. Penjualannya itu adalah 10.000, 7.000, 12.000. Januari 10.000 ya, Februari 7.000 dan Maret 12.000. Lihat penjualan di tabel biru. Oke, berarti di sini kita kalikan dia 40.000. 40.000 itu dapat dari mana? Tadi kan dia per unitnya untuk general admin selling variable itu tadi 4 dolar dikalikan yang terjual adalah 10.000 untuk Januari, berarti 4 dikali 10.000, 40.000. Nah, Februari itu tadi yang terjual 7.000, 7.000 dikali 4.000, yaitu 28, 7.000 dikali 4, berarti 28.000. Nah, yang Maret, ini kan tadi yang terjual 12.000. Nah, tadi untuk biaya general admin selling-nya itu 4 dolar per unit, berarti 4 kali 12.000, yaitu 48.000. Nah, lihat, perhatikan, kalau untuk yang FOH variable costing, FOH fix-nya dimasukkan. Tetapi kalau untuk yang full costing, ya, itu untuk variabelnya tidak dimasukkan ya. Oke, ya. Jadi kalau untuk yang variable costing, itu tidak dimasukkan. Kalau untuk yang variabel, itu kita masukkan untuk yang FOH fix-nya. Oke, berarti di sini yang general admin selling-nya, langsung aja ke general admin selling-nya ya. Di sini untuk yang fix kan tadi diketahui bahwa per bulan itu yang warna hijau ya, dia 10.000 per bulan. Oke. Oke, nah 10.000 per bulan berarti sama saja yaitu 10.000, 10.000, 10.000. Nah, berarti net income-nya dapat dari mana? 150.000 ini dapat dari 200.000 dikurangi 40.000 dikurangi 10.000. Kemudian 140.000 ini dapat dari 140.000 dikurangi 228.000 dikurangi 10.000, yaitu 202.000 ya, 102.000 sorry. 140.000 dikurangi 28.000 dikurangi 10.000 itu dapat 102.000. Kemudian yang gross profit-nya 240.000 dikurangi 48.000 dikurangi 10.000 dapat 182.000. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa hubungan antara produksi, volume penjualan, dan laba adalah di mana kalau misalnya produksinya lebih besar daripada penjualannya, maka laba absorption costing-nya atau full costing-nya lebih besar daripada laba variable costing. Kita lihat di sini ya. Di sini yang pertama, kalau tadi kan contohnya produksi lebih besar dari penjualan. Kita lihat mana produksi yang lebih besar daripada penjualan. Ini ada di bulan Maret ya, di mana produksi produksi lebih besar daripada penjualan. Berarti ada di bulan Februari, produksinya 10.000, penjualannya 7.000 nih. Berarti produksi lebih besar daripada penjualan. Nah, dikatakan bahwa kesimpulannya apabila produksi lebih besar daripada penjualan, berarti laba absorption costing atau full costing-nya lebih besar dibandingkan variable costing. Benar nggak? Nah, Februari ini ya, Februari ini yang full costing-nya lebih besar dibandingkan yang variable costing, karena yang full costing 102.000, yang variable costing 96.000 gitu. Oke, kemudian yang kedua, apabila produksinya lebih kecil daripada penjualan, maka laba absorption costing-nya lebih kecil dibandingkan, atau laba full costing lebih kecil dibandingkan laba variable costing. Kita lihat, produksi lebih kecil daripada penjualan. Itu ada kasus di bulan Maret ya, di mana produksinya 10.000, penjualannya 12.000. Yaitu berarti produksi lebih kecil daripada penjualan. Kalau produksi lebih kecil daripada penjualan, dikatakan bahwa
laba full costingnya lebih kecil daripada variable costing. Kita lihat, benar nggak laba full costingnya? Yang Maret 182 ya. Nah, kalau variable costingnya 186, benar ya. Berarti yang full costing itu lebih kecil daripada variable costing. Kemudian, kalau misalnya produksi sama dengan penjualan, ya, berarti laba full costing atau absorption costingnya sama dengan laba variable costing. Nah, kita lihat di sini. Itu ada di kasus di bulan Januari, yaitu produksi sama penjualannya sama-sama 10.000. Berarti mau pakai variable costing ataupun yang full costing ya, absorption costing, itu labanya sama. Benar nggak? Sama ya Januari. Untuk yang variable costing labanya 150.000 dan untuk yang full costing 150.000. Begitu. Oke. Ini materi kita membahas tentang full atau absorption costing versus variable costing. Oke, nanti ada latihan ya, silakan dikerjakan. Sekian materi dari saya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.